Perkenalkan, nama saya Melian Libertina Tabun, kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, kelompok 8, dengan judul Sistem Pendidikan Nasional. Yang perlu kita ketahui dari sistem pendidikan nasional, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari sistem. Di sini kami mengambil dua pengertian. Yang pertama, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Yang kedua, Zahara Idris mengemukakan sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Yang berikut, kita harus ketahui pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dapat disimpulkan, sistem pendidikan nasional menurut nomor 20/2003 adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk mengendalikan diri dan kepribadian. Yang berikut, unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, unsur pokok. Unsur pokok pendidikan Pancasila terdiri dari pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan pendidikan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bersejarah. Yang berikut, asas-asas yang dianut di pendidikan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu asas pendidikan seumur hidup merupakan sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar dalam kehidupan manusia. Prinsip utama dari pendidikan seumur hidup adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang bisa menjadi guru. Yang berikut, asas kedua yaitu asas Tuturi Handayani sebagai semboyan pendidikan kini sangat terkenal di kalangan pendidikan Indonesia, yang memiliki arti yakni di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Asas yang ketiga, asas kemandirian. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan diri sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab diri sendiri dari pembelajaran. Pendidikan nasional juga memiliki tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Pendidikan nasional juga memiliki fungsi yaitu yang pertama, sebagai alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan,
dan pengembangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 2 Pasal 3 menjelaskan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan bermartabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Yang berikut jenis-jenis program pendidikan. Jenis-jenis program pendidikan dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum ini mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Yang kedua, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat kerja pada bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental atau berkebutuhan khusus. Yang keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dinas seperti pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintahan non-departemen. Yang kelima, pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Yang ketujuh, pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Materi yang berikut, jenjang-jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang pertama yaitu pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini diselenggarakan untuk meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan untuk hidup di lingkungan masyarakat, serta memberikan bekal kemampuan dasar untuk masuk ke jenjang sekolah dasar dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan dini mungkin dan sedini mungkin dan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dalam hal terten pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan di antaranya keagamaan dan kedinasan merupakan bagian integral
dari sistem pendidikan nasional diserahkan oleh Presiden kepada departemen atau badan pemerintahan lainnya. Yang ketiga, dalam pengelolaan pendidikan nasional, yang anggota di antara terdiri dari wakil pengelolaan unsur-unsur masyarakat.